Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizkyananda Wiska dengan akhiran NIM 124. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan konsep dasar inti dari salah satu pilar hukum di Indonesia, yaitu hukum administrasi negara atau yang sering kita singkat sebagai HAN. Sebenarnya apa sih itu HAN? Secara definisi, HAN adalah kumpulan norma dan aturan legal pemerintah yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan pemerintah yang memegang kekuasaan pemerintah dengan warga negara, baik itu individu ataupun badan hukum. Sebenarnya, HAN berpusat pada dua hal. Yang pertama, mengawasi penggunaan kekuasaan oleh pemerintah pada setiap operasionalnya dan memastikan kerangka hukum bagi hubungan timbal balik antara aparatur negara dan juga publik. Yang kedua, HAN hadir sebagai instrumen yang menghubungkan kekuasaan negara dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. HAN juga memiliki kedudukan cabang dari hukum publik yang mengatur kepentingan umum. HAN memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan bisa disebut kayak saudaraan gitu sama hukum tata negara atau HTN. Contohnya kayak hukum tata negara adalah yang merancang dan membentuk organisasi negara. Dia ngebuat cetak biru dan struktur mesinnya. Kalau hukum administrasi negara atau HAN adalah yang mengatur cara kerja mesin tersebut, yaitu mengatur fungsi, tindakan, dan operasional sehari-hari organ negara yang dibentuk oleh HTN. Lalu lanjut ke ruang lingkupnya. Ruang lingkup hukum administrasi negara ada 3. Yang pertama, pengaturan organisasi pemerintah. HAN mengatur struktur, wewenang, dan tata kerja dari lembaga-lembaga pemerintah. Yang kedua, alat bertindak pemerintah. HAN juga mengatur pemerintah menggunakan alat-alatnya mulai dari penerbitan peraturan atau regulasi umum hingga keputusan atau tindakan konkret yang memengaruhi warga negara. Yang ketiga, perlindungan hukum. Ini adalah aspek yang sangat krusial. HAN memastikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap merugikan atau melanggar hukum. Kesimpulannya, hukum administrasi negara adalah hukum yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dijalankan secara tertib, sah, dan akuntabel. Kemudian yang selanjutnya mengenai asas legalitas. Jadi dalam konteks administrasi negara, asas legalitas merupakan pilar utama yang menjamin bahwa setiap tindakan administrasi negara memiliki dasar hukum yang kuat dan sah. Asas ini berakar pada prinsip negara hukum yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh aparatur administrasi negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakhadiran dasar hukum akan mengakibatkan tindakan tersebut batal demi hukum. Kemudian sumber wewenang administrasi negara diperoleh melalui 3 mekanisme. Yang pertama, atribusi, yaitu pemberian wewenang baru langsung oleh undang-undang, seperti yang tercantum dalam undang-undang yang memberi wewenang kepada menteri untuk menertibkan izin. Yang kedua, delegasi, yaitu pelimpahan wewenang dari satu pejabat ke pejabat lain disertai dengan peralihan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mandat, yaitu penyerahan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi mandat tanpa peralihan tanggung jawab. Jadi dengan demikian, asas legalitas menjadi landasan penting dalam menjalankan administrasi negara yang baik dan akuntabel, serta menjamin bahwa setiap tindakan administrasi negara dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan sah. Materi selanjutnya yaitu pilar etis pemerintahan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. AUPB merupakan prinsip-prinsip hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai standar etis dan kelayakan dalam tindakan administrasi negara. Prinsip ini sangat penting terutama saat penjabat pemerintahan menggunakan diskresi, yaitu kewenangan untuk mengambil keputusan di luar aturan yang bersifat rinci. Secara sederhana, AUPB menuntut agar tindakan pemerintahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, rasional, dan etis. Untuk tujuan AUPB yaitu mencegah tindakan sewenang-wenang pemerintah, melindungi hak masyarakat, menjamin keadilan dan kepastian dalam setiap keputusan administratif. Adapun contoh-contohnya, yaitu yang pertama, asas kepastian hukum. Setiap keputusan pemerintah harus jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan tafsir ganda.
sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Yang kedua ada asas keseimbangan. Pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan umum dengan kepentingan individu yang terdampak dan keputusan tersebut. Yang ketiga ada asas kecermatan. Keputusan harus diambil berdasarkan data, fakta, pertimbangan yang matang, bukan asumsi atau kepentingan pribadi. Yang keempat ada asas larangan penyalahgunaan. Wewenang hanya boleh dilakukan sesuai tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang, bukan untuk kepentingan lain. Selanjutnya ada peran AUPB dalam hukum. AUPB menjadi alat ukur bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Artinya, meskipun suatu keputusan sudah sesuai dengan undang-undang, hakim tetap dapat membatalkan jika dinilai melanggar keadilan dan etika pemerintah. Dengan adanya AUPB, pemerintah diharapkan tidak hanya menjalankan kekuasaan secara legal, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan adil terhadap masyarakat. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu instrumen 1 atau peraturan dan diskresi fokus. Instrumen pengaturan atau regeling pemerintah mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen pengatur dan instrumen kebijakan. Peraturan perundang-undangan atau regeling yaitu instrumen yang bersifat umum, abstrak, dan mengikat semua orang. Misalnya itu undang-undang, peraturan daerah, perda. Han mengatur hierarki dan produser pembuatannya. Diskresi atau kebebasan bertindak yaitu wewenang untuk mengambil keputusan dan atau tidak yang ditetapkan dan atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan AUPB. Kapan sih diskresi digunakan? Diskresi digunakan saat peraturan tidak jelas, terjadi kekosongan hukum, atau adanya kepentingan umum yang mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Muktibawa dengan akhiran NIM 176. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum administrasi negara, khususnya keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah instrumen penerapan hukum paling penting dan sering menjadi objek sengketa. Definisi keputusan tata usaha negara: penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum tertentu. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara: yang pertama, penetapan tertulis; yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; yang ketiga, bersifat tindakan hukum publik sepihak; yang keempat, bersifat konkret; dan yang kelima, bersifat individu. Contoh: yang pertama, izin usaha yang diterbitkan pemerintah; yang kedua, surat pengangkatan PNS atau pemberhentian PNS; yang ketiga, surat pencabutan izin. Yang keenam yaitu mekanisme pengawasan 1, upaya administratif dan PT-UN. Berfokus pada perlindungan hukum bagi warga negara. Bagian ini menjelaskan prosedur bagi warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah. Upaya administratif yaitu prosedur penyelesaian sengketa KTUN secara internal di lingkungan administrasi negara sendiri sebelum dibawa ke pengadilan. Meliputi yang pertama yaitu keberatan diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan KTUN. Selanjutnya itu banding administratif diajukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan PT-UN. Peradilan tata usaha negara yaitu lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Objek sengketa yaitu hanya keputusan tata usaha negara. Dasar gugatan yaitu KTUN tersebut bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan AUPB. Selanjutnya, pada materi ini kita akan mempelajari tentang mekanisme pengawasan 2 pada sanksi administrasi dan juga ombudsman. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang mekanisme pengawasan non-yudisial, yaitu pengawasan yang tidak dilakukan oleh pengadilan, tetapi oleh lembaga administrasi dan juga pengawas negara. Yang pertama adalah sanksi administrasi. Jadi, sanksi administrasi adalah bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan oleh pemerintah atau administrasi negara kepada warga negara yang melanggar administrasi tanpa melalui proses pengadilan. Bentuk-bentuk sanksi yang pertama adalah denda administrasi, yang kedua adalah paksaan pemerintah seperti pembongkaran dan bangunan ilegal, yang ketiga adalah pencabutan izin usaha, dan yang terakhir adalah pemberhentian sementara suatu kegiatan.
Lalu yang kedua kita akan membahas tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jadi Ombudsman itu merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman itu menerima dan juga menindaklanjuti suatu laporan masyarakat terkait administrasi seperti penundaan berlarut-larut, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau pelayanan yang tidak adil. Selanjutnya adalah Ombudsman itu tidak menjatuhkan putusan hukum, melainkan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait sebagai bentuk perbaikan pelayanan publik. Sebagai kesimpulan, HAN atau Hukum Administrasi Negara yaitu jantung dari negara hukum, karena berperan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dijalankan secara sah, bertanggung jawab, dan berkeadilan bagi masyarakat.